Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Hari ini saya mau sharing sama teman-teman ini cerita sedikit tentang perjalanan saya dari awal sampai sekarang ini. Alhamdulillah channel ini sudah bisa menghasilkan uang. Jadi kemarin saya sering ketemu sama teman-teman, sering ngobrol. Ada juga teman-teman yang banyak nanya nih, gimana sih awal-awal cara bikin video, cara supaya kita jadi YouTuber, supaya kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Saya cerita sedikit perjalanan. Sebenarnya apa ya? Jadi konten kreator ini ada susahnya, ada senangnya. Susahnya di awal-awal. Dulu ceritanya waktu saya pertama kali bikin video itu, mungkin bisa lihat video saya sebelumnya yang pertama kali banget itu tentang bakso ya, karena memang usaha saya ini sebenarnya saya ini tukang bakso gitu kan, tapi kok kontennya tanaman. Ada juga yang ketawa nanya sama gitu, cuman karena nanam ini saya seneng, jadi ya udah sekalian saya bikin konten aja. Jadi awal-awal dulu pertama bikin konten itu, saya bikin konten bakso, saya edit, saya belajar cara ngeditnya, saya edit bagus-bagus. Ternyata nih nggak ada yang nonton sama sekali. Bahkan saya punya teman Facebook tuh, kalau di Facebook tuh ada sampai 5.000 temennya ya, karena penuh kan. Karena penuh kita inboxin semua. Wah, saya inboxin semua teman-teman, suruh subscribe video saya. Ternyata saya tunggu 1, 2, 3, 4 hari, ini yang subscribe hanya 8 orang. Jadi awal pertama itu susah banget. Kayak mana sih kata saya bikin video ini supaya ditonton orang. Tapi kita terus, saya gali. Ini banyak nih ya tutorial cara buat supaya subscribernya bertambah. Ada yang caranya beli, ada yang caranya support sub. Pokoknya banyak banget. Yang pasti kalau beli banyak biaya ya. Kita juga ya belum kita dapat hasil sudah ngeluarin biaya banyak kan, nggak mungkin ya, ada percuma lah. Udah itu saya bikin lagi video yang kedua tentang bakso lagi. Wow, yang nonton ada ratusan nih, lumayan gitu kan. Tapi tetap subscribernya nggak naik-naik. Terus saya pikir ini bagaimana ya supaya subscriber naik. Udah saya berbagai cara, saya coba support sub tapi kayaknya nggak, susah banget. Paling kita bisa satu hari dapat 2, 3. Dari situ saya putusin, saya langsung ngedrop. Tapi udah itu saya bilang, saya pikir begini, yang penting saya bikin video dan saya buat video ini yang saya suka, dan saya share. Maksud dan tujuan saya nge-share video saya ini supaya bermanfaat. Jadi kalau orang ini dapat manfaat dari video kita, ya mungkin mudah-mudahan dia nanti subscribe dalam video kita gitu kan. Udah saya langsung bikin aja nih bikin video terus saya upload tentang strawberry awalnya. Ya, ternyata banyak nih teman-teman juga yang kepo nih tentang cara perawatan strawberry. Akhirnya ia tonton video saya, terus mungkin dirasa ada manfaatnya dari video yang saya buat dan cara pemupukan, cara perawatan. Akhirnya dengan sendirinya dia subscribe. Karena dia subscribe, mungkin video kita mulai direkomendasiin sama YouTube. Jadi misalnya kita urutan ke 100, naik urutan 99. Nanti ada lagi yang nonton, naik lagi, ada yang nonton sampai bisa jadi nanti urutan video kita jadi pertama. Jadi ketika orang klik strawberry, maka keluar punya kita, akhirnya ditonton lagi gitu. Semakin banyak yang nonton punya kita, maka semakin direkomendasiin sama YouTube. Jadi setiap ada orang nih iseng-iseng buka YouTube pengen strawberry, maka keluar video kita. Dan secara nggak langsung kalau dia sudah tonton video kita, jam tayangnya nambah. Kalau dia memang suka, ternyata subscribe dia. Oh, ini ada video selanjutnya apa nih, oh langsung di subscribe sama dia kan, karena dia pengen tahu nih perkembangannya bagaimana gitu kan. Tapi kalau video kita itu tentang vlog kita yang kadang-kadang menurut kita ini bagus banget, ini pasti banyak yang nonton, itu kan menurut kita nih ini bagus, menurut kita keren, menurut kita bagus. Tapi ternyata orang lain nggak suka itu, ternyata dia suka yang lebih bermanfaat buat dia. Ini mungkin audien beda-beda ya, cuman yang saya rasakan seperti itu. Akhirnya nggak tahu menau, subscriber nih tiap hari nambah 10, 20, 30. Ada yang pernah sehari dapat 100, bahkan pernah sehari itu dapat 500 subscriber gitu kan. Terus banyak tanya-tanya tentang bibit, tentang bagaimana cara perawatan. Nah, selain kita semangat lagi nanem, wah gimana nih cara tanaman supaya lebih bagus, dan kita kasih tahu nih teman-teman cara perawatannya. Akhirnya semakin banyak yang subscriber.
sampai sekitar 3 bulan lah dari mulai saya di YouTube sempat vakum, terus saya buat video, tahu-tahu subscriber nambah. Akhirnya saya terus continue buat video sampai akhirnya saya punya 2000 subscriber. Tapi jam tayangnya belum cukup karena kita butuh jam tayang itu 4000 jam. 4000 jam itu sekitar 120.000 menit. Jadi 120.000 menit ini wah banyak banget ya. Tapi ya udah, udah senang aja nih. Yang penting saya bikin video, upload lagi, bikin video, upload lagi. Seminggu sekali saya bikin video, upload lagi. Ternyata dari video-video saya itu ada yang videonya naik banget nih. Ada satu video yang sampai ratusan ribu lah yang nonton. Nah ternyata dari ratusan ribu itu penonton itu, ternyata video saya itu ditontonnya lebih lama durasinya. Jadi jam tayang cepet naik. Dalam jangka itu langsung ada pemberitahuan dari YouTube bahwasanya Anda berhak untuk menjadi partner YouTube. Nanti kita dapat email nih, terus udah gitu email kita ini tinggal kita klik, kita ikutin langkah-langkahnya, akhirnya kita bisa dimonetisasi. Nanti diadakan peninjauan nih, apakah video kita itu kena copyright pakai video orang lain atau reupload atau enggak. Nanti kalau kita lolos dari monetisasi, saya itu dalam jangka hanya 1 hari aja. Hari ini saya daftar monetisasi, besoknya langsung keluar monetisasinya, langsung keluar notifikasinya, langsung keluar iklan. Nah iklan itulah yang bakal bayar kita sebenarnya. Jadi kalau video kita itu nanti sudah dipasangin iklan sama YouTube, maka nanti kita itu akan mendapatkan hasil, karena iklan tuh bayar ke YouTube terus bagi 2 sama kita, entah bagi 2 entah bagi berapa, yang pasti kita dapat ujungnya lah dari iklan itu. Akhirnya saya lihat nih di YouTube Studio, waduh penghasilan nambah nih, ada $1 setiap hari, mulai ada $1, terus hari kedua ada $2. Akhirnya saya ngupload lagi, ternyata pas begitu ngupload lagi yang penontonnya banyak lagi. Pas begitu dilihat analistiknya, oh nambah nih, dari sehari jadi $3. Berarti kalau $3 tuh kali 14.000 kan 45.000 nih ya. Wah saya semangat nih, tambah semangat. Akhirnya saya terus ngupload video ya. Selain daripada subscribernya nambah, yang pasti dolarnya nambah. Setelah dolar itu nanti $10, kita dapat email lagi loh. Kita dapat email lagi $10, kita nanti disuruh verifikasi akun bank. Jadi nanti YouTube nih mau transfer ke kita ini Rp1.000, biasanya transfer Rp1.000 untuk mengecek apa benar apa enggak ini yang punya konten ini. Jadi akun banknya benar apa enggak, nanti di transfer ke kita Rp1.000, terus kita verifikasi. Nah udah gitu tinggal kita tunggu. Nah dalam biasanya gajian itu tanggal 22, 21, 22. Syarat gajian itu dolar kita itu sampai $100. Jadi kalau udah $100 nanti otomatis kita langsung ditransfer ke bank kita. Jadi langsung kita bisa cek, nanti kita dapat email bahwasanya kita sudah gajian. Nah gaji pertama saya waktu itu ya 1 juta, sekitar 1.500.000 ya. 1.500.000 itu dari bukan 1 bulan, tapi karena YouTube ini kan bayarnya dia mewajibkan hanya $100. Jadi kalau $100 itu tembus 1 bulan, ya 1 bulan kita gajian. Kalau misalnya $100-nya tembus 2 bulan, jadi diakumulasi, bulan ini misalnya dapat $50, bulan depan dapat $50, berarti kan udah $100 nih. Kalau udah $100 baru nanti YouTube langsung gaji kita. Pernah juga saya satu kali di bulan keberapa ya, di bulan kedua atau ketiga ya, itu 1 bulan bisa tembus lebih dari $100, bahkan sampai 2.400.000 kalau nggak salah, itu 2.400.000. Wah seneng bener ini, kita cuma ngupload video terus dapat duit, alhamdulillah 2.400.000 ini dalam 1 bulan. Kenapa? Karena viewernya banyak waktu itu. Jadi saya upload video yang nonton tuh banyak, karena video kita sebelumnya yang dari awal-awal itu ternyata dihitung juga sama YouTube. Jadi kalau seandainya kita punya 1.000 video, satu video itu satu hari itu ada 5 yang nonton, berarti kan 5.000 kali tonton. Nah 5.000 kali tonton itu, nah itu pasti dolarnya lumayan, lumayan besar gitu. Apalagi yang nonton satu hari ada 10 per satu video. Nah, biasanya video-video kita yang viral itu tetap direkomendasi sama YouTube, jadi tetap ada penontonnya terus. Akhirnya duitnya ngalir terus. Makanya
terus saya berpikir bagaimana ya, kayak channel-channel besar seperti Atta Halilintar, Baim Wong, Ria Ricis, Raffi Ahmad. Ini channel-channel yang besar yang wah kayaknya susah banget kalau kita ngimpin kayak gitu. Cuman yang pasti mereka pun diawali dari yang kecil gitu kan. Lihat aja videonya itu, kalau kita nonton video Atta Halilintar, Ria Ricis dan Baim Wong itu tiap hari, bahkan satu hari itu 2 video. Ya itu maksudnya kalau 1 bulan dia bisa upload 60 video, maka 60 video kalau misalnya yang nontonnya satu video itu 100, berarti 100 kali 60 video. Wah, itu udah berapa itu gitu kan? 60 video udah 60.000 60.000 ya. Udah 60.000 gitu kan. 100 kali 60 udah 6.000 ya. 100 kali 100 10.000 ya. Udah 60.000 satu hari. Udah 6.000 kan. Jadi bahkan apalagi mereka yang nonton satu harinya ratusan ribu. Makanya wajar kalau misalnya kalau kita lihat di Social Blade itu gaji mereka tuh sampai 1,5 M per bulan. Tapi mereka juga rajin upload video itu tiap bulan. Tapi ya kita nggak perlu ya mikir sampai sebesar itu. Kadang-kadang kita nih dapat aja gaji 1 bulan dari YouTube 1,5 juta ataupun 2 juta udah alhamdulillah banget. Kita upload video kita. Tapi yang pasti channel-channel besar itu diawal dari yang kecil. Banyak juga saya lihat channel-channel lain yang dalam waktu 6 bulan dia bahkan bisa sampai 22 juta. Ada yang ya kita gak usah muluk-muluk lah, yang pasti dapat 1 juta 1 bulan atau 1,5 juta, dapat 100 dolar aja 1 bulan udah alhamdulillah banget. Makanya saya setiap ketemu teman-teman, saya kadang-kadang cerita nih tentang coba sih daripada ini kalau ada waktu ya mending YouTube aja gitu kan. Ya siapa tahu memang rezekinya ada dari situ, ditonton orang, videonya bagus, viral, terus bisa langsung dapat subscriber banyak, bisa monetisasi, langsung dapat uang. Ya semua perjalanan itu memang begini-beginilah, nggak selalu mulus ya. Seperti saya contohnya sempat juga sudah dapat uang, saya semangat, akhirnya saya terlena nggak bikin video. Akhirnya apa, subscriber kita lupa dengan kita, jadi video kita juga nggak direkomendasiin sama YouTube. Akhirnya begitu kita upload makin dikit karena jarak antara uploadan satu dengan uploadan yang lain itu jauh banget. Saya pernah sampai 4 bulan nggak ngupload. Ternyata udah nggak ngupload, saya udah nggak lihat HP, udah males. Begitu saya buka lagi di analistik, ternyata dolarnya tetap nambah. Waktu itu dolarnya masih nambah karena ternyata video-video kita sebelumnya itu masih ditonton. Nah, akhirnya semangat lagi lah, saya buat video lah. Saya mau ajak teman-teman ini sama-sama, ya kalau untuk yang nggak serius mungkin ya nggak masalah sih, untuk yang mau aja gitu kan. Nah, iseng-iseng lah bikin video, siapa tahu manfaat, kasih motivasi atau video lain. Banyak sih cara buat konten, nanti kita bisa share bareng-bareng ya cara buat konten. Yang paling mudah, yang pasti kalau saya sih, menurut saya yang paling kita sukanya makan, bikin konten makan. Kita sukanya bikin kue, kita bikin konten bikin kue. Kita sukanya misalnya mancing, ya kita bikin konten mancing. Yang penting jangan kita suka ngomongin orang, bikin konten ngomongin orang, jangan. Yang pasti kita bikin konten yang bermanfaat, ya entah itu manfaat untuk hiburan, manfaat untuk edukasi, manfaat untuk keagamaan, terserah. Yang penting kalau niat kita kasih manfaat kepada orang lain, insya Allah nanti kita pun dapat balasan manfaat itu sama kita. Mungkin karena video ini takutnya kelamaan ya, teman-teman pasti bosan, pasti juga dengan video ini ada yang suka, ada yang enggak. Ya pasti sudah pasti banget. Kadang-kadang bahkan orang yang nggak suka ini orang yang deket, yang kita kenal banget. Ini ngomong apa sih ini ya gitu kan, ngomong apa sih ini, banyak bacot loh gitu kan. Tapi ya nggak masalah, selagi kita ini tidak merugikan orang lain, selagi menurut kita ini bermanfaat bagi orang lain, yo nggak masalah, kita share aja. Mudah-mudahan video ini manfaat ya buat teman-teman, kalaupun jadi motivasi lah setidaknya bagi teman-teman yang pengen coba-coba bikin video di YouTube. Saya sebenarnya ada grup nih di Facebook, namanya YouTuber Pemula Saya Baru Buat. Silahkan gabung ke situ, nanti kita sama-sama bareng-bareng. Mungkin ya kita bisa saling support, kita juga bisa saling berbagi pengalaman.
untuk youtuber-youtuber yang sudah terutama yang sudah pernah menghasilkan uang ini bisa berbagi. Karena misalnya satu kampung ini semua youtuber itu nggak saling merugikan, bahkan saling menguntungkan. Jadi nggak masalah menurut saya kalau misalnya semua jadi youtuber, karena nggak ada persaingan di youtuber ini, nggak ada persaingan, karena kita persaingannya seluruh dunia. Jadi ya kita bikin video, kita dapat hasil, kita yang puas dan orang dapat manfaat. Oke, mungkin itu saja ya. Takut videonya ini juga sudah panjang banget, saya nggak pernah bikin video sepanjang ini, tapi ini panjang banget, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau tanya-tanya silahkan tanya di kolom komentar, nanti kita buatin videonya lagi. Salam sehat buat semuanya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih yang udah tonton video ini, yang sudah subscribe juga. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan terus berkembang dan bisa terus berbagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.